Yang ketiga terkait dengan doa yang spesifik. Yang dianjurkan bagi kita berdoa. Maka di dalam hadis Nabi mempraktekkan doa itu jawami'ul kalim. Nabi nggak pernah berdoa seperti imam masjid kita sampai pegal angkat tangan. Doa beliau itu spesifik bukan spesifik, tetapi jawami'ul kalim, singkat dan padat, tapi tidak memvonis. Sedangkan kita sekarang kita ajarkan bahwa doa itu yang detail. Kalau misalnya ingin punya keturunan, maka setiap selesai berdoa katanya. Bagi yang jomblo ingin punya istri, ya Allah kawin. Itu doa spesifik mungkin. Tetapi boleh saja, sah-sah saja. Namun pada prinsipnya kita tidak pernah tahu apakah di situ tersimpan kebaikan atau pada sesuatu yang lain. Maka Nabi tidak pernah ajarkan doa yang spesifik. Sehingga kalau kita belajar dari sejarah Nabi Ayub itu sakitnya luar biasa, penderitaan beliau. Pertanyaannya, pernahkah Nabi Ayub minta doa sembuh? Tidak. Rabbi inni massaniya syaitanu binusbi wa azab wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Rabbi. Karena doa para nabi itu selalu diawali dengan Rabbun, tidak pernah Allahumma. Semua doa nabi kalau bukan Rabbi, Rabbana. Maka doa Nabi Adam, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa Nabi Nuh, Rabbi inna bani min dzurriyyati. Kemudian doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kemudian doa siapa lagi, Nabi Musa. Semua dimulai dengan Rabbi ataupun Rabbana. Tidak ada yang Allahumma di dalam Al-Quran. Maka Nabi Ayub, apa doa beliau? Rabbi inni massaniya syaitanu binusbi wa azab. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku disentuh oleh syaitan binusbin, dengan lelah pada fisik, wa azab, dan sakit pada batin. Dalam ayat yang lain, Rabbi inni massaniya syaitanu inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau maha pengasih, maha penyayang. Tidak beliau katakan ishfini, sembuhkan aku. Tidak pernah beliau berucapkan sembuhkan aku. Kenapa? Karena beliau yakin kalau memang belum tiba waktunya sembuh, jangan minta kesembuhan. Karena ada pada kesakitan itu kebaikan. Ada pada kesakitan itu kebaikan. Bayangkan, ketika sedang besok mau gotong royong di kampung, tiba-tiba malamnya sakit perut. Itu kebaikan. Nah, kenapa? Karena nggak perlu ikut gotong royong. Yang penting aja sakit perut. Maka ada yang pada sakit itu kebaikan. Jadi kita tidak pernah tahu kapan waktu yang cocok untuk sembuh dan kapan waktu yang cocok untuk sakit. Maka beliau kembalikan, ya Allah, engkau maha pengasih, maha penyayang. Artinya kalau memang menurut ilmu kasih sayangmu saya sudah layak sembuh, sembuhkan. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami terima doanya dan kami singkapkan semua rasa sakit. Tidak perlu proses, seketika sembuhnya. Makanya istri beliau sendiri terkaget-kaget. Pagi ketika berangkat meninggalkan Ayub di tempat pembuangan akhir di TPA Lempulau, karena warga masyarakat tidak lagi bersedia bertetangga, takut nanti penyakitnya menular. Padahal Allah tidak berikan penyakit Nabi yang menular, karena itu aib. Allah tidak berikan penyakit pada Nabi yang menular, hanya sakit untuk diri sendiri. Jadi karena diusir-usir, akhirnya tempat tinggal yang layak hanya di TPA, tempat pembuangan akhir. Maka saya tidak setuju ketika tempat pengajaran Al-Quran disebut juga TPA. Kenapa? Karena itu identik dengan Lempulau. Makanya pada pemilihan kepala daerah itu juga buruk. Kenapa? Karena tempatnya disebut TPS, tempat pembuangan sampah. Padahal tempat pemungutan suara. Jadi ada kosakata singkatan-singkatan yang kadang-kadang memberikan makna keliru. Boleh berangkat tinggalkan suami, cari nafkah, petangnya pulang membawa sedikit makanan untuk bekal dirinya dan suaminya. Tiba-tiba waktu pulang terlihatlah seorang pria yang gagah, anak muda umur antara 25 sampai 35 tahun. Istrinya sudah tua, umurnya hampir 100 tahun. Dia bertanya, "Ra'aita zawji huna Ayub?" Nadakalan oleh Ayub. Pria ini bertanya, "Wa hal law ra'aitihi ta'rifinahu?" Dan adakah kalau engkau melihat suamimu itu engkau mengenalnya? Sampai mencuri lah kau dan kerap bertutun kawin. Maka pria yang muda ini menjawab, "Ana Ayub, saya lah Ayub." Istrinya menjawab, "Bek mayang urun Tuhan." Bek mayang urun Tuhan. Nah, mungkin kalau bahasa kita demikian, bek mayang urun Tuhan. Kenapa? Karena ketika Allah berikan kesembuhan kepada Ayub, Allah keluarkan mata air. Faja'alna minhu mughtasalun baridun wa syarab. Kami jadikan mata air untuk mandi yang segar dan untuk diminum. Allah perintahkan mandi. Ketika air disiram pada tubuhnya, sembuh semua kondisi fisik sampai kembali pada usia mudanya. Pada hari kedua,
Kemudian disuruh minum, ketika minum sembuh semua penyakit yang di dalamnya, seketika sembuh. Kalau Allah inginkan kesembuhan, tidak perlu kartu BPJS, tidak perlu JKRA, apa ya? Fastajabna, kami terima, fakashafna. Kalau digunakan kata sambung dengan fa, itu tertib taktib, seketika tanpa ada jeda. Oke, itu mungkin mata air kehidupan yang dicari-cari oleh Jack Sparrow dalam filmnya. Nah, pada masa Nabi Ayub alaihissalam, maka ketika istrinya kembali kaget lihat suaminya kembali pada masa muda. Itu intinya, maka doa kita jawami'ul kalim, singkat, padat, dan jangan terlalu detail. Kalau detail juga boleh Allah kabulkan, tapi belum tentu itu merupakan sebuah kebaikan. Maka kalau ada ustaz-ustaz yang ajarkan doa itu harus spesifik agar tercapai barangkali apa yang kita inginkan, tapi belum tentu itu adalah sebuah kebaikan. Maka serahkan hasilnya kepada Allah, detailnya itu biarlah pada Allah, kita secara global saja. Maka Nabi tidak pernah berdoa secara detail, selalu umum saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi boleh doa spesifik, tapi belum tentu lebih baik.